Kinerja saham BUMN di Bursa Efek Indonesia selalu menarik. Rekan Anggita Wulandewi akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan Anggita. Ya, Rudi dan pemirsa, kita akan melihat kinerja saham BUMN dari 3 sektor. Berikut kita simak datanya. Kita lihat untuk saham BMRI pada 4 Januari diperdagangkan di level 6.500 per lembar saham, kemudian sempat anjlok ke level 6.200 pada 1 April, dan pada 30 April mengalami pelemahan tipis bergerak di level 6.175. Selanjutnya untuk saham BBRI kita lihat pada 4 Januari bergerak di level 6.375, kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan pada 1 Februari menjadi 5.850 dan kemudian terapresiasi kembali pada 1 Maret menjadi ke level 6.225 dan turun pada 30 April ke level 5.700. Selanjutnya ada saham BBNI yang pada 4 Januari diperdagangkan pada level 4.310 dan mengalami penurunan pada 1 April menjadi 4.290 per lembar saham dan terus turun pada 30 April pada level 4.050. Kemudian kita lihat untuk saham BBTN diperdagangkan di level 1.820 pada 4 Januari, mengalami peningkatan pada 1 Maret menjadi 2.130 per lembar saham, kemudian turun kembali pada 30 April menjadi Rp1.590 per lembar saham. Selanjutnya ada saham Wika yang diperdagangkan di level 2040 pada 4 Januari, kemudian terus mengalami penurunan pada 1 April diperdagangkan di level 1.535 dan pada 30 April kembali turun menipis pada level 1.440. Selanjutnya ada saham PTPP yang diperdagangkan di level 1.705 pada 1 Maret dan mengalami penurunan pada 1 April ke level 1.130 dan terakhir diperdagangkan pada 30 April mengalami peningkatan menjadi ke level 1.220. Selanjutnya ada saham ADHI yang diperdagangkan di level 1.610 pada 4 Januari, kemudian turun pada 1 Maret, turun tipis di level 1.520 dan pada 30 April diperdagangkan di level 1.155. Terakhir kita lihat ada saham Waskita Karya yang diperdagangkan di level 1.500 pada 4 Januari, kemudian mengalami penurunan pada 1 April ke level 1.120 dan pada 30 April diperdagangkan di level Rp1.110 per lembar sahamnya. Selanjutnya kita lihat 2 saham BUMN terakhir, ada KAEF yang diperdagangkan di level 4.340 pada 4 Januari, kemudian turun cukup signifikan pada 1 Februari menjadi Rp2.980 per lembar saham dan pada 30 April diperdagangkan di level Rp2.800 per lembar saham. Terakhir ada saham Inaf yang diperdagangkan pada 4 Januari di level Rp4.150 dan pada 1 April diperdagangkan di level Rp2.500 per lembar saham dan turun tipis pada 30 April menjadi Rp2.290 per lembar saham. Rudi dan pemirsa, demikianlah sejumlah informasi dan juga pergerakan terkait dengan data nilai saham dari sejumlah BUMN. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Anggita Wulandewi dan pemirsa. Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama staf khusus Kementerian BUMN Arya Sinulinga. Bang Arya, ini kalau kita melihat infografis yang disampaikan rekan Anggita tadi, paling tidak dari 3 sektor BUMN, perbankan, karya, dan farmasi, ini turun semua. Apa yang terjadi menurut Anda? Ya, dalam arti turun semua berapa lama? Kita lihat dari Januari sampai ke April. Kita lihat dari Januari sampai ke April. Relatif, nah kalau kita melihat dari pergerakan di perbankan saja, itu turunnya bahkan ada yang mencapai sekitar 600-an tuh BBRI. BBRI? Ya. Ya, ini kan konsolidasi aja ya dari yang kemarin. Artinya ini kalau kita lihat ya, BUMN-BUMN ini pada umumnya karena laporan yang tahun lalu gitu. Laporan dari hasil tahun lalu kan pada menurun semua memang kalau kita laporan kan begitu. Ya. Tapi kita di kuartal berikutnya ini akan bisa naik lagi lah gitu dari laporan lagi. Karena ini kan laporan keuangannya
yang tahun Harapannya. lalu pasti di akibat itu sebenarnya. Harapannya. Tapi koreksi kalau saya salah, di perbankan itu meskipun di 2020 terjadi pandemi, secara finansial fundamental keuangan mereka juga tetap untung. Walaupun untung kan turun Ya. dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi Ya. kita harus paham juga namanya perbankan kan dia banyak pendapatannya kan dari kredit dan sebagainya ya. Ya. Itu kan mengalami penurunan, baik juga apalagi kan kita mau nggak mau memberikan kelonggaran juga kepada para nasabah-nasabah kita gitu. Oke. Yang mau nggak mau memang pada turun semua gitu. Tapi kita seperti Bank Mandiri kayaknya positif juga ya. Saya tadi dapat laporan pagi-pagi hari tadi, Ya. dibandingkan ini ya kinerja yang ada itu, Bank Mandiri itu punya potensi untuk naik gitu. Malah justru sekarang ini bagi teman-teman market itu sebenarnya peluang masuk sekarang gitu. Karena Oke. saya yakin di laporan dari berikutnya ini pasti tinggi ini. Oke. Gitu. Oke. Bang Tadi pagi saya dapat laporan tuh mengenai itu. Ya, Bang Arya, ini kalau kita melihat kinerja saham itu adalah persepsi di pelaku pasar. Ini kalau kita melihat perbankan, terus farmasi, bahkan farmasi turunnya sampai ada yang sampai sekitar antara 1.000 sampai 2.000-an itu, KF dan Indaf. Ini, Ya, ini apa yang terjadi? Bukannya Ini gini. seharusnya ini menjadi momentum sebetulnya bagi industri farmasi di Enggak. tengah pandemi? Teman-teman harus lihat dulu itu ada namanya ini ya, ketika isu vaksin mulai muncul sekitar bulan 6 sampai bulan 12 ya, itu naiknya mereka terlalu tinggi memang. Oke. Jadi mereka tak untung gitu ya, mereka untung tapi kenaikannya terlalu tinggi di marketnya karena gairah vaksin dulu itu ya. Ketika ada vaksin dari trial, kemudian vaksinnya dapat, bisa dilihat tuh kenaikannya kan hampir berapa ratus persen dulu itu. Seperti Kimia Farma, Indofarma itu kan kenaikannya terlalu tinggi itu dulu itu tahun lalu itu. Makanya sekarang itu lebih kepada koreksi pasar aja untuk kembali ke fundamentalnya. Tapi kalau dibandingkan ke periode yang sama tahun lalu gitu ya, artinya itu dia lebih tinggi daripada sebelum pandemi gitu. Itu terjadi, itu kenaikannya gitu. Nah, ini kalau farmasi saya lihat lebih kepada koreksi pasar. Oke, baik. Karena mereka kemarin naiknya terlalu tinggi. Baik. Bang Arya, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.